Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 instrumentasi kelas TEP A jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung yang beranggotakan saya sendiri, Dadang Darmagala, saya Muhammad Poli, saya Evita Novianti, Nurul Istiqomah, saya Erwin Utama Putra. Di sini kami akan menjelaskan tentang sensor kelengasan tanah. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu teknik pertanian dan kenapa diadakannya kegiatan ini. Teknik pertanian merupakan bagian dari ilmu pertanian yang fokus pada penggunaan teknologi dan manajemen dalam proses produksi hayati serta penanganan dan pengolahannya. Hal ini dilakukan agar kebutuhan manusia terpenuhi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya dan kelestarian lingkungan. Tantangan kedepannya yaitu kita dapat membuat atau menyeimbangkan penggunaan alat-alat pertanian dengan seiringnya perkembangan modern saat ini, agar bidang pertanian tidak ketinggalan zaman. Adanya kegiatan ini untuk menambah pengetahuan kita mengenai perakitan sensor kelengasan tanah dan cara penggunaannya. Harapan kedepannya yaitu para petani dapat menggunakan alat-alat seperti sensor kelengasan tanah untuk mengetahui kadar kelembapan tanah sebelum melakukan penanaman sehingga dapat lebih efisien dan tepat. Selanjutnya penjelasan skematik rangkaian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai skematik dari kelengasan tanah freezing. Ini merupakan sensor kelengasan tanah yang kita gunakan. Ini modulnya untuk mempermudah penyaluran antara Arduino Uno dengan sensor kelengasan tanah. Ya, di sini kita menggunakan komponen utamanya yaitu Arduino Uno, dan di sini ada MMC untuk menyimpan segala data-data. Di sini ada RTC untuk pengaturan waktu, dan ini ada LCD. LCD ini adalah serial monitornya pada rangkaian. Jadi di sini setiap kabel yang merah ini merupakan kabel dari VCC, di mana itu arus muatan positif dan yang hitam itu muatan negatif. Lalu di sini di RTC-nya ada SDA, di mana SDA ini dengan A4, dan SCL itu ada di A5, pin A5 Arduino. Lalu di sini juga ada layar MMC. MMC ini ada di MISO itu ada di pin 13, dan ada lagi SCK. SCK ini ada di pin 13, terus lalu ada MOSI ada di pin 11, dan yang terakhir adalah CS ada di pin 4. Lalu di sini juga ada sensor kelengasan tanah. Ini ada pin A0. A0 ini masuk ke A0 Arduino Uno. Ini untuk layar SDA SCL ini sama saja. Begitulah. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponennya. Yang pertama ada Arduino Uno, berfungsi untuk memudahkan kita dalam melakukan prototyping, memprogram mikrokontroler, dan membuat alat-alat canggih berbasis mikrokontroler. Kemudian ada MMC. Ini adalah modul untuk mengakses microSD untuk pembacaan maupun penulisan data dengan menggunakan sistem antarmuka SPI ataupun Serial Parallel Interface. Kemudian ada RTC. Ini merupakan sistem pengingat waktu dan tanggal menggunakan baterai sebagai pemasuk power agar modul tetap berjalan. Kemudian ada jumper, berfungsi untuk menghubungkan beberapa arus dari breadboard ke komponen lainnya. Kemudian ada breadboard, berfungsi untuk membuat sebuah prototipe dengan menghubungkan komponen menjadi suatu rangkaian tertentu tanpa adanya penyolderan. Kemudian ada sensor kelengasan tanah. Sensor ini berfungsi untuk mengukur kadar air ataupun kelembaban tanah. Kemudian ada kabel USB, berfungsi untuk menghubungkan Arduino ke sumber daya. Kemudian ada LCD untuk menampilkan pembacaan sensor. Selanjutnya kita akan menjelaskan proses merangkai dari rangkaian kelengasan tanah kelompok 6.
Jadi di sini ada Arduino ya, ada papan rangkaian dan ada sensornya. Sensor kita menggunakan YL69. Dari sini ada VCC dari sensor, kita hubungkan ke VCC yang ada di papan rangkaian. Lalu ada GND dari sensor, kita hubungkan ke GND papan rangkaian. Lalu ada A0 dari sensor, hubungkan ke A0 Arduino. Selanjutnya kita akan merangkai komponen dari LCD. Di sini ada GND dari LCD, dihubungkan ke GND papan rangkaian. Lalu ada VCC dari GND, VCC dari LCD, kita hubungkan ke VCC di papan rangkaian. Lalu ada SDA. Nah, SDA ini nanti SDA ini ada dua yang membutuhkan, yaitu dari LCD dan dari RTC. Jadi kita dari Arduino ini kita jumperkan ke papan rangkaian. Caranya seperti ini ya. Kita ambil, sebelumnya itu SDA itu ke A4 dari Arduino. SDA itu dari A4 ke Arduino. Jadi kita ambil dari A4 Arduino. Nah, kita hubungkan jumperkan saja ke papan rangkaian. Lalu ada SCL. SCL juga nanti dibutuhkan juga oleh RTC. Jadi kita SCL di Arduino kan, SCL itu dihubungkan ke A5 kan. Nah, sementara A5 dari Arduino itu cuma ada satu pin. Jadi kita jumper lagi ke papan rangkaian. Nah, setelah sudah kita jumper dari Arduino ke papan rangkaian, lalu kita lanjutkan ke SDA dari LCD, kita hubungkan ke A4 dari Arduino. Tadi kan kita jumper nih, jadi tinggal aja nah, selanjutnya SCL dari LCD kita masukkan ke A5 Arduino. Tadi juga udah jumper juga. Lalu di Arduino ini ada pin 5V. 5V ini kita hubungkan ke VCC dari papan rangkaian. Ini VCC. Lalu ada GND dari Arduino. Kita jumper lagi ke penangkaian. Selanjutnya kita akan merangkai komponen dari RTC. Seperti biasa, itu ada VCC dan GND. GND dari RTC kita hubungkan ke GND papan rangkaian. Lalu VCC kita hubungkan ke VCC papan rangkaian. Lalu ada SDA. SDA itu ke A4 dari Arduino. Tadi kan udah di jumper. Lalu ada SCL. SCL dari RTC itu ke A5 Arduino. Tadi juga udah di jumper. Selanjutnya kita akan merangkai komponen MMC. Jadi untuk GND dari MMC kita hubungkan ke GND papan rangkaian. Lalu ada VCC,
sisi papan rangkaian juga. Lalu ada MISO dari MMC ini kita hubungkan ke pin 12 Arduino. Pin 12 Arduino kita cari di Arduino ini. Nah, lalu ada MOSI dari MMC ini kita hubungkan ke pin 11 Arduino, min 11 maaf salah, min 11 Arduino. Lalu ada SCK dari MMC kita hubungkan ke pin 13 Arduino ini. Lalu ada CS dari MMC kita hubungkan ke pin min 6 Arduino. Sini kita cari pin min 6. Sini. Di sini. Baik, di sini saya akan menunjukkan proses percobaan alat sensor kelengasan tanah. Pertama kita buka Arduino-nya terlebih dahulu, kemudian setelah dibuka kita klik upload. Kita klik upload. Kita tunggu sampai uploadnya berhasil. Dan ini masih proses uploading ya. Nah, sudah upload, sudah selesai. Kita langsung lihat ke LCD-nya. Nah, ini setelah diupload keluar ada jam, nama kelompok, nama-nama anggota. Nah, ini sudah terlihat di LCD ya, ada sensornya, nilai sensor, jam. Kemudian kita akan melakukan percobaan pada sampel tanah. Tancapkan sensor kelengasan tanah ini ke sampel tanah. Ya, kita tancapkan di sini. Nah, nanti kita lihat di monitornya ya, di LCD. Kita lihat di LCD-nya menunjukkan kering 0,89 tadi ya. Kemudian kita lihat di serial monitornya. Nah, kita lihat itu 0,89. Kisaran angka segitu ya, kita lihat 089, 75 dan lain-lainnya. Selanjutnya itu kita coba ke tanah yang lain, kita lap dulu sensornya. Kita coba ke tanah yang, nah kita coba ini ya, tancapkan sini. Nah, sudah kita tancapkan. Kita lihat di sini menunjukkan sensornya membaca sangat basah 95. Kita lihat di serial monitornya menunjukkan sangat basah 95 tadi ya, 95. Nah ini 95, ada perubahan sedikit, itu wajar terjadi ya. Nah, itu adalah proses percobaan sensor.
Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang kalibrasi pengolahan data dari percobaan sensor kelengasan tanah. Di sini kita menggunakan nilai rujukan, di mana di sini menjadi nilai perakiraan sebagai patokan bahwa kita kira-kira untuk nilai sangat kering itu sekitar 80-an dan seterusnya sampai sangat basah ini sekitar 10. Kita melakukan 5 percobaan dari 7 sampel tanah. Di sini kita mencari kalibrasinya, di mana kalibrasi ini antara nilai rujukan dan nilai rata-rata. Nilai rujuk kita akan mencontohkan bagaimana menggunakan kalibrasinya, yaitu seperti ini. Baik, kita copy, insert, terus scatter. Jadi, lalu kita layout, kita cari persamaan gradiennya. Nah, di sini ketemu itu Y sama dengan 12,227 X plus 52,843. Itu merupakan persamaannya. Jadi, X sama dengan Y minus 52,843 per 12,227. Persamaan ini kita masukkan di dalam sintak, yaitu di mana di sini kita masukkan dalam sintak yaitu sebagai acuan nilai sensor. Ini dia. Nih. Ini digunakan untuk nantinya pada data validasi. Oke, itulah kalibrasi dari kelompok kami. 5 percobaan dengan 7 sampel tanah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sintak. Arti INT ini pada LCD 1, 2, 3, dan 4 ini adalah untuk menyimpan angka pin 13, 8, 7, dan 4. Kemudian yang INT yang ini nilai sensor sama dengan 0 dan pin sensor sama dengan A0. Artinya untuk menyimpan perintah untuk nilai sensor dan pin A0 untuk modul sensor dan Arduino Uno. Kemudian yang include ini adalah untuk library, yaitu library komunikasi, library modul I2C, RTC, dan microSD. Kemudian float NA ini adalah penetapan variabel nilai akhir pada float. Kemudian yang ini file, my file, liquid crystal, I2C, RTC ini adalah setelan alamat LCD. Kemudian menginisialisasi penggunaan RTC ke I2C. Kemudian yang ini adalah penulisan hari, yaitu pada hari Minggu sampai hari Sabtu. Kemudian yang void stop ini adalah semua kode yang ada di sini akan dibaca sekali oleh Arduino. Kemudian yang pin mode ini ada 13874 output. Ini adalah menginisialisasi pin 13874 di kita sebagai output. Kemudian yang LCD INT ini adalah menginisialisasi LCD. Kemudian yang LCD backlight ini adalah sumber cahaya yang digunakan dalam monitor LCD. Yang set cursor ini untuk menampilkan kolom dan baris, yaitu. Kemudian yang LCD print ini adalah untuk menampilkan tulisan, yaitu kelompok 6. Kemudian LCD set cursor pengertiannya sama dengan yang di atas untuk menampilkan kolom dan baris. Kemudian LCD print juga sama. Kemudian ini ada delay 2000 artinya jeda 2 detik. Kemudian ada set cursor lagi. LCD print ini juga sama artinya. Kemudian yang serial begin ini adalah untuk komunikasi Arduino dengan komputer. Kemudian LCD clear ini artinya untuk menghapus perintah di LCD. Serial begin sama tadi artinya
Untuk serial print ini adalah artinya menampilkan kalimat data logger starting. Kemudian ada delay lagi dan serial print lagi. Ini artinya membuka data pada microSD. Kemudian ada delay lagi, serial print lagi. Ini gagal membuka microSD. Kemudian ada serial print, yaitu penampilan berhasil membuka microSD. Ada delay lagi, RTC begin, artinya dapat dimulai jika salah satu dari operator pembanding terpenuhi. Kemudian ada serial print, koneksi RTC, yaitu menampilkan kalimat koneksi RTC berhasil pada serial monitor. RTC begin juga sama, seperti yang di atas. Kemudian RTC adjust date time, ini adalah baris yang menyetel RTC ke tanggal dan waktu sketsa ini disusun. Serial begin ini artinya juga sama seperti yang di atas. Kemudian ada void loop juga seperti yang di atas, artinya yaitu fungsi yang berjalan jika semua fungsi void stop selesai dijalankan. Kemudian nilai sensor analog rate ini adalah dimulai dengan pembacaan nilai sensor dengan kode analog pada pin sensor. Kemudian nilai XI ini adalah persamaan regresinya. Dan NA ini adalah nilai akhir dengan persamaan dan nilai sensor. Yang kemudian serial print NA ini adalah mengirimkan perintah untuk menginisialisasi NA. Dan kemudian ada LCD print NA, ini adalah perintah penampilan hasil NA di layar LCD. Kemudian ada NA90, ini adalah pendeteksi jika nilai NA-nya 90. Kemudian ada LCD set cursor, sama saja, itu untuk penulisan baris dan kolom. Kemudian LCD print ini juga sama untuk menampilkan tulisan sangat basah. Kemudian ada digital wire, ini adalah LCD 1, 2, 3, dan 4. Artinya jika yang high ini adalah perintah nyala LCD 1 jika nilai sensor sangat basah. Untuk yang LCD 2, 3, dan 4 ini adalah perintah memadamkan jika nilai sensornya sangat basah. Kemudian ada nilai NA ini lagi adalah pendeteksi jika nilai NA lebih besar dari 50 dan kurang dari 89. Kemudian ada LCD set cursor, sama aja untuk menampilkan baris dan kolom. Kemudian ada LCD print adalah untuk memunculkan tulisan basah. Kemudian yang LCD 1, 2, 3, dan 4 ini ada low dan high. Kemudian sama seperti pengertian yang di atas jika perintah memadamkan LCD 1 jika nilai sensornya basah. Kemudian kalau yang high ini perintahnya nyala jika nilai sensornya basah. Kemudian ada if NA, yaitu sama aja jika pendeteksi NA-nya lebih besar dari 11 dan kurang dari 49. Yang ini juga ada if NA, yaitu pendeteksi jika NA-nya kurang dari 10. Itu ada delay lagi. Kemudian ada print LCD print, yaitu penampilan tulisan kering. Kemudian serial print adalah untuk mengirim. Kemudian seperti yang di atas, yaitu LCD 1, 2, 3, dan 4, artinya sama saja. Jika di sini perbedaannya hanya pada jika sensor itu akan menyala ataupun memadam pada pendeteksi kering. Date time now, ini artinya penampilan waktu sekarang pada RTC. Kemudian ada LCD print, ini artinya untuk menampilkan tanda-tanda, yaitu tanda titik 2, kemudian data jam, data menit, dan data kedua. Kemudian ada serial print, yaitu ada untuk mengirimkan data tahun, kemudian ini ada bulan, kemudian ada hari, dan ada minggu. Dan kemudian ini adalah untuk penampilan ataupun mengirim perintah, yaitu jam terbaru, kemudian menit terbaru, dan menit kedua terbaru. Jadi di sini kita akan melakukan validasi, yaitu pengolahan data selanjutnya, di mana tadi kita sudah melakukan kalibrasi, kita menemukan persamaannya ini, kita masukkan dalam nilai
sintaks sensornya tadi. Sintaks sensor tersebut akan mempengaruhi nilainya. Jadi kita menggunakan persamaan dari uji coba kita sendiri. Setelah itu kita melakukan percobaan lagi, percobaan 1 dan percobaan 2. Di sini terdapat nilai yang bervariasi. Kita rujukannya tetap sama dan kita ambil rata-rata. Setelah itu kita melakukan grafik validasi, di mana nilai rujukan dan nilai rata-rata. Di sini diperoleh gradiennya, trendline-nya dengan R sama dengan 0,9022, yaitu berarti interpretasi koefisien determinasinya sangat kuat, sehingga dapat dikatakan dari percobaan 1 dan 2, setelah kita masukkan persamaan grafik ini tadi, itu mengalami sedikit perbedaan. Tingkat keakuratannya mendekati sempurna. Di sini kita juga mencari tentang rumus RRMSE. Sama saja di sini kita mencari untuk nilai keakuratan, pengukur keakuratan mengukur seberapa berbedanya seperangkat nilai. Di sini kita menggunakan pertama yaitu mencari SI, sigma SI dan SO sama aja dengan YI min Y aksen I. Di sini kita mendapatkan yaitu minus 19,41. Ini dari hasil rata-rata dikurangi rujukan. Lalu N ini adalah, N merupakan jumlah dari datanya, yaitu ada 7. N sama dengan 7. Lalu SO ini ya tentunya ini dia, rujukan. Jumlah dari nilai rujukan dikali 100%, sehingga diperoleh datanya yaitu 0,0927, sekian-sekian atau 0,093%. Hal ini berarti semakin kecil nilainya RRMSE, semakin dekat nilai yang diprediksi dan diamati. Sama dengan halnya ini, nilai determinasinya semakin akurat, semakin dekat juga nilai dari nilai prediksi. Oke, jadi data yang kita ambil, data yang kita lakukan itu mendekati sempurna pendeteksiannya dibanding dengan alat aslinya. N sama dengan 7. Lalu SO ini ya tentunya ini dia, rujukan. Jumlah dari nilai rujukan dikali 100%, sehingga diperoleh datanya yaitu 0,0927, sekian-sekian atau 0,093%. Hal ini berarti semakin kecil nilainya RRMSE, semakin dekat nilai yang diprediksi dan diamati. Sama dengan halnya ini, nilai determinasinya semakin akurat, semakin dekat juga nilai dari nilai prediksi. Oke, jadi data yang kita ambil, data yang kita lakukan itu mendekati sempurna pendeteksiannya dibanding dengan alat aslinya. Sekian, terima kasih.
Jadi kesimpulan yang didapat pada sensor kelengasan tanah ini yaitu kita menggunakan 7 sampel tanah, yaitu sangat kering, kering, sedikit lembab, lembab, sangat lembab, basah, dan sangat basah. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan nilai interpretasi koefisien determinasi sangat kuat, berarti sensor bisa digunakan. Dan kemudian setelah dilakukan perhitungan lagi didapatkan nilai RRMSE yaitu sebesar 0,092795099 atau 0,093%. Saran dalam perangkaian sensor kelengasan tanah ini, kita harus lebih teliti dalam memasangkan kabel-kabel jumper ke papan rangkaian maupun ke komponen-komponen lainnya. Karena apabila terjadi kesalahan dalam memasang kabel jumper, biasanya komponen-komponen tidak akan bekerja atau berjalan dengan baik. Terima kasih. Demikian penjelasan tentang sensor kelengasan tanah dari kelompok kami. Semoga yang menyaksikan dapat mengambil manfaatnya. Dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.